Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardan Zakarianur, channel Ardan Zakarianur. Dan kali ini saya akan membahas mengenai sistem tertanam dan real time operating system atau RTOS. Dan saya juga membahas beberapa modul yang ada di pembelajaran kamu saya. Oke, jadi perkenalkan saya Ardan Zakarianur dengan NIM 098 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pertamanya, teman-teman. Nah, jadi secara general di sini saya akan membahas yang pertama itu ada fondasi peripheral, yaitu ada GPIO, interrupt, timer, UART, ADC-DAC, PWM, I2C, dan SPI. Nah, itu beberapa ada yang sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Kalian bisa cek di channel saya, buka di beranda channel saya gitu ya. Ada yang GPIO sama interrupt dan UART itu udah pernah saya bahas. Dan saya juga membahas mengenai FreeRTOS Core yang mencangkup task management, queue, semaphore, software timer, dan task notification. Nah, selanjutnya ada memory dan stack ya. Ada heap management dan stack overflow protection. Nah, di sini saya juga membahas mengenai konektivitas ya yang umum ya, ada TCP/IP, UDP, Wi-Fi, ESP, dan MQTT buat IoT. Nah, langsung saja masuk ke slide kedua. Nah, jadi di GPIO digital IO gitu ya. Jadi terdapat sinyal high and low. Konsep dasarnya itu high atau 1 itu mewakili tegangan VCC atau ya tegangan VCC yang kalian pakai gitu ya. Misal 3 volt berarti 1 itu tuh 3 volt ya teman-teman. Dan low atau 0 itu mewakili ground atau ya 0, tidak nyambung ke VCC. Nah, register DDR itu mengatur arah pin sebagai input atau output, sedangkan register port digunakan untuk menulis data ke pin output. Nah, jadi di si register DDR itu yang ngatur arah pin, mau input atau output. Nah, sedangkan si register port atau pin gitu ya, itu register data ya, itu buat write atau menulis data itu ke pin output. Nah, ada juga input pull up dan pull down. Nah, input pull up yang pernah saya bahas itu resistor internal menarik tegangan ke VCC saat input mengambang mencegah floating state. Jadi di pull up itu kondisi awalnya itu sudah nyala karena dia menarik tegangan VCC, teman-teman. Nah, sedangkan pull down itu kebalikannya dari pull up. Jadi dia resistor internal menarik ke ground atau GND ya. Konfigurasi ini memastikan pembacaan input yang stabil dan konsisten. Nah, selanjutnya ada di bouncing tombol. Nah, ini itu merupakan teknik ya atau metode buat ngilangin noise pada push button yang kita pakai itu misalnya push button. Nah, gunanya itu apa? Itu secara singkat eh, menghilangkan atau mengurangi kondisi yang tidak jelas dalam artian tertekan atau tertekannya itu tidak jelas gitu. Jadi metode di bouncing tombol ini eh, memberi kondisi yang jelas di program. Kondisi kalau tertekan ya tertekan, kalau lepas ya lepas gitu ya. Nah, implementasinya biasanya di eh, itu ya pakai program pin mode, LED pin output, dan LED pin high gitu teman-teman. Biasanya di LED. Oke, lanjut masih ada yaitu register DDR yang tadi saya singgung ya atau data direction register. Jadi dia mengatur pin sebagai input atau output. Nah, di sini ada bit 0 dan bit 1 ya. Nah, DDR bit 1 itu pin sebagai output. DDR bit 0 pin sebagai input. Nah, simpel itu aja teman-teman. Nah, tadi ada juga register port. Nah, ini menulis nilai ke pin output atau mengaktifkan pull up. Nah, jadi si port bit 0 itu atau output high, jadi si pull up-nya itu aktif. Nah, sedangkan yang port bit 0 itu output low, jadi pull up-nya non-aktif. Nah, di Arduino atau di bahasa C gitu ya, biasanya dipakainya program ya seperti itu teman, ada pin mode LED pin output high, digital write, pin mode
input pull up gitu ya buat nentuin pull up-nya, dan integer state, digital read, button pin. Jadi dia buat membaca kondisi button. Nah, kita masuk ke bagian interrupt dan timer. Jadi di sini saya membahas mengenai ya perbandingan gitu ya. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di beranda YouTube saya. Ada interrupt versus polling. Mungkin ada yang beberapa yang bingung. Jadi eh, kalau interrupt itu CPU tidak perlu mengecek status terus-menerus. Jadi hardware memberi sinyal langsung ke CPU untuk menghentikan eksekusi. Dan ISR atau interrupt service routine adalah fungsi khusus yang dijalankan saat interrupt terjadi. Nah, bedanya apa sih sama polling? Jadi kalau polling itu kebalikannya si interrupt gitu ya, mudahnya. Kalau polling itu CPU mengecek flag atau kondisi eh, si status di lapangan atau status si hardware-nya itu secara terus-menerus teman-teman. Sedangkan interrupt itu tidak. Jadi apa ya, mempermudah dan meringankan beban si CPU. Ya, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya ada timer prescaler. Jadi prescaler itu pembagi frekuensi clock untuk mengatur kecepatan timer. Terus ada counter, itu register yang menghitung pulsa clock secara bertahap. Nah, overflow interrupt dipicu saat counter mencapai maksimal dan kembali ke nol. Nah, jadi yang pertama itu ada timer prescaler, itu tuh pembagi frekuensi clock. Jadi semakin tinggi pembagi atau semakin tinggi prescalernya, jadi kecepatan timernya itu semakin kecil teman-teman, karena pembagiannya semakin besar atau prescalernya semakin besar. Nah, terus ada si counter itu dia register ya, itu seperti kotak-kotak yang uh, tertata ya, tersusun sesuai dari bit yang kita pakai. Misal 256 berarti dari 0 sampai 256. Nah, overflow interrupt itu dipicu ketika counter mencapai titik maksimal. Jadi ketika si counter ini sudah menghitung dari 0 sampai 256 misal gitu ya. Misal udah 255, 256. Nah, di situ overflow interrupt itu terpicu teman-teman. Dan si counter itu menghitung dari 0 kembali. Jadi dia buat ngereset gitu ya, ngereset si counter. Implementasinya dari yang tadi sudah kita bahas, itu ada interrupt, itu programnya pakai itu ada attach interrupt, digital pin to interrupt 2, ISR function, rising, titik nol, dan lain-lain. Nah, mode trackernya ada rising, falling, change low. Nah, prinsip ISR itu cukup singkat dan buat hindari delay. Dan dia menggunakan volatil untuk variabel bersama, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ini tadi mode rising, falling, change, dan low. Jadi kalau rising, dia tuh trigger saat sinyal low jadi high. Itu rising. Naik gitu ya, jadi dari low ke high. Nah, kalau falling kebalikan si rising. Jadi dia high ke low, itu namanya falling. Kalau change itu ke-trigger pada setiap perubahan. Ya, mau rising, mau falling, itu ke-trigger atau terhitung change atau perubahan gitu ya. Jadi semua perubahan itu termasuk change, itu masuk dalam variabel atau mode trigger change ini. Nah, kalau low itu trigger selama sinyal low. Jadi ya sesimpel kalau kalian kondisinya misal si button itu low, ya udah itu berarti masuk kondisi trigger mode trigger yang low. Nah, ini contoh implementasinya, kalian bisa pakai aja ini di copy atau di access gitu ya. Ada contoh programnya, kalian bisa masuk ke Arduino mungkin. Oke, kita lanjut ke UART protokol. Ini juga sudah pernah saya bahas di video sebelum ini banget teman-teman. Jadi kalian bisa buka aja. Dan ini di sini saya membahas konsep dasar UART. Jadi UART itu apa? Universal Asynchronous Receiver Transmitter teman-teman. Nah, dia itu protokol komunikasi serial tanpa clock terpisah. Jadi si UART ini dia bekerja tanpa memanfaatkan si clock internal maupun eksternal. Nah, sinkronisasi itu dilakukan melalui start bit dan stop bit. Baud rate menentukan kecepatan transfer data. Nah, di sini dibilang start bit dan stop bit. Jadi pada grafik digitalnya si
UART gitu ya, alur komunikasinya start bit dan stop bit ini berkebalikan gitu ya. Kalau start bit itu kondisinya grafiknya dari low ke high itu menjadi start gitu, ke trigger UART-nya mulai gitu ya. Nah, sedangkan stop bit itu dari dari high ke low, jadi itu stop bit. Jadi kebalikannya ya. Kalau start bit itu menandakan kalau si UART ini ke trigger nih, udah mulai gitu. Itu start bit. Kalau stop bit itu menghentikan si UART-nya. Dan untuk lebih lanjutnya itu kalian bisa tonton di video saya sebelumnya. Nah, di sini juga disinggung baud rate menentukan kecepatan transfer data. Nah, baud rate ini menentukan kecepatan transfer data. Namun kalau kan kita pakai misal dua device gitu ya yang dikomunikasikan. Nah, kalau dua device ini baud rate-nya berbeda satu dengan yang lain, itu tidak akan terkirim, teman-teman. Jadi kalian harus memastikan kalau misal pakai UART, baud rate-nya harus sama. Misal 9600, di device satu dan satunya lagi itu harus sama. Itu baru bisa melakukan komunikasi gitu ya. Nah, selanjutnya ada pin TX dan RX. Nah, TX itu transmit, RX itu receive. Jadi ngapalinnya gampang ya, kalau T itu transmit, RX itu receive. Transmit itu apa? Transmit itu mengirim data, mentransmit data, mengirim data. Nah, RX receive ya seperti artinya menerima ya gitu ya. Nah, ini disambungkan itu memakai koneksi silang TX dari device A itu masuk ke RX device B. Jadi RX ke TX, si TX ke RX. Jadi kebalikannya. Nah, itu baru bisa kepakai teman-teman. Nah, kalau udah kayak gitu, serial monitor itu dipakai buat debugging komunikasi serial pada development board. Jadi, kalian bisa pakai serial monitor ini buat debugging komunikasi serialnya itu. Nah, selanjutnya ada struktur frame data. Nah, ini teman-teman, start bit itu satu, lalu ada data bit. Data bit ini buat nyimpen register yang menyimpan data yang mau dikirim. Jadi 5 sampai 9, start bit itu 1, data bit itu 5 sampai 9, parity bit ini bit atau register yang mengecek data sebelum benar-benar terkirim. Namun ini opsional, kalian bisa pakai atau enggak. Nah, stop bit itu 1 sampai 2. Nah, ini contoh kodenya ada serial begin 9600, 9600-nya itu si baud rate-nya tadi ya. Lalu serial print LN, hello. Nah, ini juga kalian bisa pakai. Nah, seperti itu ya. Nah, ini serial debugging atau UART yang barusan ya. Serial debugging adalah teknik penting untuk monitoring dan troubleshooting sistem tertanam atau sistem embedded melalui serial monitor. Jadi serial debugging ini dia mudahnya memonitoring dan troubleshooting yang ada di serial monitor, teman-teman. Nah, ini ada contoh programnya. Kalian bisa pakai aja di Arduino IDE mungkin, atau misal di Visual Studio Code juga bisa ya. Kalian bisa akses saja. Nah, itu ya, ada fungsi output debugging. Jadi serial print itu cetak tanpa new line, teman-teman. Nah, bedanya dengan serial print LN itu cetak dengan new line. Jadi serial print LN itu yang di dalam kurungnya akan tercetak atau tertampil di serial monitor itu di bawahnya, di line baru, new line. Nah, ada juga serial print F. Nah, itu format string yang dimiliki atau yang kita bisa pakai di ESP32 saja, teman-teman. Nah, itu yang di bawahnya ada contoh program ya, kalian bisa akses saja. Kita lanjut ke ADC converter. ADC itu apa? ADC itu analog to digital converter. Nah, jadi dia mengubah dari sinyal analog ke digital. Nah, di sini saya membahas mengenai sampling rate, yaitu frekuensi pengambilan sampel sinyal analog per detik. Jadi dia satuannya hertz ya, karena frekuensi. Nah, jadi semakin tinggi sampling rate atau pengambilan sampel itu semakin tinggi frekuensinya, semakin akurat representasi sinyal asli. Nah, di sini ada Nyquist teorimanya ya, teman-teman. Jadi sampling rate itu minimal 2 kali frekuensi sinyal tertinggi untuk menghindari aliasing atau menghindari noise gitu ya. Nah, jadi semakin tinggi sampling rate atau si frekuensi pengambilan sampelnya tadi itu akan semakin akurat terrepresentasi sinyal aslinya. Nah, ada juga resolusi ADC. Jadi dia resolusi itu
rentang pembacaan ya, rentang pembacaan analog to digital converter ini. Jadi biasanya 8 bit, 10 bit, 16 bit gitu ya. Oh ya, dan 12 bit juga ada nih ya. Menentukan presisi konversi. Jadi 8 bit itu menghasilkan 256 level atau 0 sampai 255 teman-teman. Kalau 10 bit itu 1024, 12 bit itu 4096. Jadi semakin tinggi resolusi, semakin detail pembacaan analog. Mudahnya gini teman-teman. Kayak penggaris gitu ya. Resolusinya kan misal resolusi pembacaannya kan 0,1 cm gitu ya. Ya 0,1 cm teman-teman. Itu rentang pembacaan atau resolusi si penggaris. Itu kan masih cukup besar ya. Nah, kalau mikrometer itu kan berarti setiap 0,00 kan kita bisa baca juga ya. Lebih detail. Nah, jadi semakin lebar pembacaannya, itu semakin detail data-data yang ada di sela-sela data yang seharusnya terbaca gitu ya teman-teman. Jadi itu yang namanya resolusi ADC atau rentang pembacaan, detail pembacaan. Nah, di bawah lagi ada voltage reference atau tegangan referensi. Biasanya VREF ya namanya ditulisnya. Nah, itu adalah tegangan acuan untuk konversi. Jadi acuannya berapa itu yang kita mau konversi itu pakai variabel VREF ini berapa. Nah, ada juga opsi RF atau ini pakai arus referensi gitu ya. Ini pakai eksternal dan VCC supply atau internal. Nah, rumus konversi itu jadi V input dibagi V referensi dikali 2 pangkat N min 1 teman-teman. Seperti itu. Nah, contohnya ini pakai fungsi analog read pada pin A0 pada Arduino. Nah, ini rumus yang tadi ya. In itu tegangan input, Vref itu tegangan referensi yang tadi sudah kita bahas, dan N itu resolusi bit ADC yang kita pakai gitu ya. Ada 8 bit yang tadi, 10 bit, 12 bit, dan 16 dan lain-lain. Nah, jadi yang dimasukin ke sini itu rentang pembacaannya teman-teman. Nah, ini level pembacaannya. Jadi kalau 8 bit kita di sini pakai 256, kalau 10 bit pakai 1024 tadi ya. N-nya berarti ditulis 256-nya itu teman-teman, kalau misal 8 bit gitu ya. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Jika Vin itu 2,5, Vref 5 volt, dan N-nya 10 bit. Nah, jadi dihitung teman-teman. Jadi digital sama dengan 2,5 atau Vin dibagi 5 Vref dikali sama 10 bit dikurangi 1. Jadi 10 bit itu berarti 2 pangkat N gitu. 2 pangkat 10 itu 1024 dikurangi 1 jadi 1023 yang sama dengan 511. Itu hasil perhitungan ADC-nya. Nah, aplikasi umumnya biasanya di suhu ya, di sensor suhu, sensor cahaya, ada potensiometer ya, yang biasanya potensiometer kan dia analog ya, ada nilainya terus sensor kelembaban tanah, sensor gas, dan kualitas udara, dan lain-lain teman-teman. Dan itu biasanya umumnya di sensor. Nah, kita lanjut ke DAC dan PWM. ADC dan DAC itu berkebalikan ya. ADC itu analog to digital, sedangkan DAC itu digital ke analog. Jadi dari 01 ke ya selalu ada nilainya gitu ya. Nah, DAC atau digital itu analog converter. Jadi dia mengubah sinyal digital menjadi output analog murni, teman-teman. Dan itu menghasilkan tegangan yang kontinu atau nilai yang kontinu karena dia analog. Yang presisi untuk aplikasi audio dan kontrol analog. Nah, membutuhkan hardware khusus pada microcontroller. Jadi ini tuh ya sesimpel kebalikannya dari ADC seperti itu, teman-teman. Nah, PWM atau pulse width modulation. Jadi dia itu mensimulasikan sinyal analog dengan switching digital cepat. Nah, terdapat variabel yang penting di PWM ini yaitu duty cycle. Nah, apa itu? Itu persentase waktu high per periode, teman-teman. Jadi gelombangnya itu kalau PWM, sinyalnya itu sinyal
apa ya, bukan sinyal kotak juga sih. Ya, sinyal kotak, guys. Naik turun tapi dia kotak. Nah, dan juga ada frekuensi yang menentukan kecepatan switching sinyal PWM. Jadi semakin tinggi frekuensi, semakin cepat switchingnya. Itu bisa diatur biasanya pakai potensiometer gitu ya. Jadi high low-nya cepat kalau frekuensinya tinggi. Nah, ada rumusnya juga teman-teman. Di sini ada Pout average atau Pout average si PWM ini, yaitu nilai duty cycle berapa persen gitu, misal 50%, 25%, 40%, dan lain dikali VCC. Contoh, misal 50% duty cycle pada 5 volt. Jadi ya udah tinggal ini aja 50% dari 5 volt itu berapa, yaitu 2,5 volt rata-ratanya. Nah, aplikasinya biasanya di motor DC, kecerahan LED ya, biasanya audio dan lain-lain. Nah, kodenya biasanya analog write, motor pin atau LED pin 128 ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, PWM, teknik, bla 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 bla. Nah, duty cycle ini yang mengontrol apa ya, rata-rata tegangan yang akan kita hasilkan gitu ya. Ini ada contohnya ketika di kecepatan motor DC gitu ya, pakai fungsi analog write, motor pin, 128. Kenapa 128? Itu memberikan 50% kecepatan. Kenapa 50% kecepatan? Itu karena 128 itu merupakan setengah rantang pembacaan dari 8 bit. 8 bit kan 256 ya, 256. 0 sampai 255 berarti. Nah, setengahnya dari 255 itu 128 ini, teman-teman. Jadi dia kecepatan 50%. Nah, sedangkan ya ini 255 itu memberikan kecepatan maksimum atau 100% si duty cycle-nya itu, teman-teman. Ya, 99% gitu ya. Nah, LED juga kita bisa mainkan pakai PWM, dapat dimming dengan PWM. Semakin tinggi duty cycle, semakin terang LED. Karena rata-rata tegangannya itu semakin tinggi gitu ya, semakin mendekati si P-in. Misal 5 volt berarti kalau misal 100% duty cycle bisa ambil 5 volt itu, teman-teman. Nah, itu misal pin 64 untuk 25% gitu, teman-teman. Nah, ini rumusnya yang tadi ya, dan kodenya contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut ke I2C protokol. Oke, kita lanjut ke bagian protokol komunikasi yang I2C. Jadi dia pakai topologi master slave. Jadi satu master itu mengontrol komunikasi dengan banyak slave device, teman-teman. Jadi satu device buat master, dan satu device buat master itu dia bisa mengontrol banyak slave gitu ya. Nah, dan master menghasilkan clock atau SCL, serial clock, dan menginisiasi transfer data. Dan setiap slave memiliki alamat unik, yaitu 7 bit, mendukung hingga 120 perangkat dalam satu bus. Nah, dan tadi ada SCL ya, dan di sini ada pin SDA dan SCL. Nah, SDA itu serial data untuk transfer data bidireksional. Dan satunya lagi itu SCL, itu serial clock untuk sinkronisasi, teman-teman. Jadi hanya butuh dua kabel ini buat melakukan komunikasi protokol komunikasi I2C, teman-teman. Sangat simpel. Maaf. Nah, hanya membutuhkan dua kabel, kedua jalur memerlukan pull up resistor ke VCC. Jadi si dua kabel ini dia menganut metode si pull up resistor ke VCC pastinya. Nah, protokol komunikasinya di sini dijabarkan ya. Jadi start, terus dilanjut ke addressing itu 7 bit tadi, dan RW bit, dan lanjut ke ACK, lanjut ke data bytes, lanjut setelah data bytes terkirim itu di stop, teman-teman. Dan setiap byte diikuti ACK dari receiver. Aplikasinya itu ada di sensor BME280, OLED, RTC modul, dan lain-lain ya. Nah, di sini dijelaskan kalau inisialisasi I2C dengan wire library itu seperti ini ya. Jadi pakai wire begin. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya. Tadi saya menyinggung mengenai ACK. ACK itu apa? Mungkin kalian bingung ya. ACK itu acknowledgement atau
Dia itu sinyal atau pesan singkat yang dikirim oleh penerima kepada pengirim, dikirim oleh penerima kepada pengirim ya sebagai tanda konfirmasi. Jadi acknowledgement ini kayak konfirmasi gitu. Jadi kalau udah dikirim misal nih jadi pengirim udah ngirim ke pengirim ngirim ke yang menerima. Nah, si penerima ini dia ngirim sinyal lagi ke pengirim buat konfirmasi. Nih, aku udah dapet sinyalmu gitu. Udah selesai ini. Udah terkirim gitulah di saya gitu misal gitu. Jadi acknowledge itu buat kayak konfirmasi ke si pengirim. Nah, kita lanjut ke SPI protokol. Ini juga serial, yaitu serial peripheral interface, itu singkatannya ya, kepanjangannya. Adalah protokol komunikasi sinkronus full duplex berkecepatan tinggi menggunakan 4 pin utama. Yaitu yang pertama ada MOSI atau Master Out Slave In, ada MISO, Master In Slave Out, ada SCK Serial Clock, dan CS atau SS atau Chip Select. Dan kecepatan transfer bisa mencapai megahertz, teman-teman. Ini sangat cepat ya komunikasinya. Jadi full duplex itu apa? Full duplex itu memungkinkan pengirim dan penerima data itu secara simultan. Jadi gambarnya ini teman-teman. Kalian tahu HT buat halo-halo itu? Nah, itu HT itu dia pakai half duplex, teman-teman. Kenapa half duplex? Karena kalian kalau misal komunikasi ke satu frekuensi gitu ya, kalian ke teman kalian gitu. Kalian mencet, kalian ngomong, yang teman kalian itu nggak bisa ngomong bareng gitu teman-teman. Jadi kalian ngomong itu harus satu-satu. Kalian ngomong gantian teman kalian ngomong ke kita. Nah, jadi harus satu-satu itu half duplex. Sedangkan full duplex itu kayak VC, kayak telepon zaman sekarang. Kita bisa langsung pengiriman data itu cepat lah. Jadi ngomong itu nggak harus nunggu si teman kita selesai dulu. Jadi kita harus udah bisa ngomong gitu. Itu full duplex teman-teman. Gambarnya seperti itu. Nah, ada CS chipset itu bersifat low untuk memilih slave yang aktif. Nah, setiap slave itu memerlukan pin CS terpisah. Jadi, chip select ini buat si slave itu memerlukan pin CS terpisah. Nah, clock polarity atau CPOL dan phase JPHA itu harus sesuai antara master dan slave itu harus sama, teman-teman. Itu harus sama dan baru bisa melakukan komunikasi pakai SPI. Nah, aplikasi umumnya biasanya di SD card, flash memory, display TFT, sensor kecepatan tinggi, dan lain-lain. Ini contoh kode yang dipakai umumnya seperti ini yang di Arduino gitu ya. Nah, keunggulannya dari SPI itu kecepatannya tinggi, tidak perlu addressing seperti I2C. Nah, si SPI ini tidak perlu addressing, teman-teman. Nah, SPI storage application. Bisa di SD card ya, penyimpanan data logging, flash memory, dan lain-lain ini ya. Nah, kecepatannya yang pasti lebih cepat dibanding itu yang tadi, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian FreeRTOS, teman-teman. Jadi, ada pembanding biasanya bare metal versus RTOS. Jadi itu bedanya itu program bare metal itu berjalan berurutan tanpa OS atau tanpa operating system. Nah, sedangkan RTOS itu memungkinkan multitasking deterministik dengan beberapa tas berjalan secara bersamaan. Nah, kalau bare metal itu dia berjalan berurutan tanpa operating system, sedangkan RTOS yang pasti itu di situ ada terdapat OS, itu berarti dia pakai operating system dan dia bisa multitasking. Jadi beberapa task itu dia bisa melakukan secara bersamaan atau ya gampangannya kayak beda serial sama paralel gitu ya. Jadi bisa bareng gitu. Bisa cepat. Nah, ada komponen scheduler. Jadi ini tuh komponen inti dari RTOS yang mengatur task mana yang dijalankan berdasarkan prioritas dan status. Jadi di RTOS ini, sistem RTOS ini ada yang namanya komponen scheduler. Itu mengatur prioritas. Jadi itu di dalam stack gitu ya. Jadi prioritas
data mana atau task mana itu dikerjakan lebih dulu. Jadi dia bisa mengatur skala prioritas dari task yang masuk gitu ya. Nah, ada preemptive scheduling. Jadi task yang dengan prioritas tinggi dapat menginterupsi task prioritas rendah kapan saja. Nah, ketika si task prioritas tinggi ini berjalan gitu ya, sedang berjalan ataupun ya sedang melakukan proses ataupun task yang prioritas rendah sedang melakukan protes, si prioritas tinggi ini bisa menginterupsi atau mengganggu atau mengekat proses yang sedang dilakukan oleh si task prioritas rendah, dan itu bisa dilakukan kapan saja oleh prioritas tinggi itu. Nah, selanjutnya ada tick. Ini unit waktu dasar RTOS, biasanya 1 milisecond gitu ya. Dia digunakan buat timing sama switching. Nah, kelebihan RTOS itu apa? Itu modularitas kode, responsivitas tinggi, dan resource sharing-nya efisien. Jadi dia sangat advance teman-teman ya teknologinya. Nah, ini ya ada tick yang tadi saya udah bahas. Nah, ini Red RTOS memungkinkan pemisahan fungsi ke task independen. Setiap task memiliki tanggung jawab spesifik, memudahkan development dan debugging. Nah, ini mekanismenya itu seperti Simapod dan Mutex. Jadi memungkinkan multiple tasking berbagai peripheral. Jadi di RTOS ini kita bisa pakai UART, kita bisa pakai SPI, kita bisa pakai I2C di satu device yang sama, di satu sistem yang sama yang pakai RTOS ini teman-teman. Dan itu tanpa konflik atau race condition. Jadi tidak ada yang bertabrakan gitu ya, walaupun beda protokol komunikasi. Namun kita bisa pakai ketiga itu secara bersamaan kalau kalian memang pakai. Nah, lanjut ada task stage atau pengkondisian task gitu ya. Nah, ada running, ready, dan block. Nah, running itu status saat task sedang aktif dieksekusi oleh CPU. Hanya satu task yang bisa running pada single core prosesor. Nah, task ini memiliki kontrol penuh atas CPU sampai di preempt oleh task prioritas lebih tinggi atau secara sukarela melepas kontrol. Nah, running itu secara singkat dia itu status atau stage ketika sedang aktif dieksekusi oleh CPU seperti itu kan. Nah, ready itu task siap berjalan ya, namanya juga ready ya. Jadi dia kondisi ketika task itu siap dijalankan, tapi belum dijalankan saat itu juga gitu ya. Jadi dia menunggu giliran, masih antri gitulah. Nah, ada kondisi atau state block gitu ya teman-teman. Jadi si task ini menunggu event eksternal seperti delay, semaphore, atau queue. Nah, jadi si task block ini, task yang ada pada kondisi block itu tidak mengonsumsi si CPU teman-teman. Jadi dia tidak membebankan si CPU walaupun dia ada di program tersebut gitu ya. Nah, di sini ada fungsi-fungsi buat kita menjalankan task gitu ya. Ada task function, itu pointer ke fungsi task. Ada PC name, nama task untuk debugging, US stack depth, ukuran stack atau words-nya, PV parameters atau parameter ke task, ada UX priority atau nilai prioritas 0 sampai lowest. Ada PX create task, yaitu handle task, itu dipakai opsional. Nah, proses perpindahan eksekusi antar task itu ada simpan task saat ini ke stack, ada restore, ada scheduler buat tentuin task selanjutnya. Dan itu terjadi saat yield preemption block. Nah, overhead minimal dengan RTOS efisien teman-teman. Jadi RTOS ini memang gacor ya. Nah, lanjut ke bagian queue management. Nah, si XQ create dia membuat queue dengan ukuran tertentu untuk komunikasi antar task. Nah, si queue ini adalah struktur data dari Vivo. Jadi dia first in first out teman-teman. Jadi dia yang masuk duluan ya keluar duluan. Itu yang aman buat multitasking teman-teman. Nah, itu ada contoh programnya atau fungsinya ya.
Dan dia itemnya itu isi masuk ke fungsinya itu integer, teman-teman. Nah, selanjutnya ada execution. Jadi dia seperti artinya execution itu mengirim data ke queue dari task pengirim. Jadi ketika si pengirim udah selesai ngirim, kita pakai fungsi queueSend buat ngirim datanya itulah, ngirim data yang udah dikirim tadi ke antrian, ke queue. Nah, jadi fungsi ini bersifat blocking. Jika queue penuh, task akan menunggu hingga ada ruang kosong. Seperti itu, teman. Nah, ada yang namanya execute receive atau menerima data dari queue, menerima data dari queue pada task penerima. Nah, ini bersifatnya juga blocking juga. Jika queue kosong, task menunggu hingga data tersedia, malah kebalikan dari si send. Karena kalau kosong ya nungguin apa gitu ya. Jadi dia kalau kosong blocking kondisinya. Selanjutnya ada implementasinya jadi CQ. Ya seperti tadi ya teman-teman, ada queue create, send, sama receive. Dan dia pakai struktur data FIFO, first in, first out, yang pertama masuk, yang pertama selesai atau pertama keluar. Nah, di sini selanjutnya ada semaphores. Nah, binary semaphores. Jadi nilainya hanya 1 atau 0. Ya, binary teman-teman ya. Nah, di sini fungsinya si binary semaphore itu sebagai flag sinkronisasi. Nah, digunakan untuk signaling antar task atau dari ISR ke task, teman-teman. Nah, mencegah race condition atau mencegah tabrakan sinyal gitu ya, tabrakan protokol resource secara bersama. Jadi itu fungsinya semaphore create binary. Nah, selanjutnya ada counting semaphore, yaitu nilai dari 0 sampai n, tetap untuk resource pool. Nah, jadi dia mengatur akses ke sejumlah resource identik, misal 3 UART port, misal SPI kalau misal SPI gitu ya, ataupun si I2C, teman-teman. Dan selanjutnya ada mutual exclusion. Jadi dia hanya satu task dapat akses resource pada satu waktu. Nah, fungsinya itu pakai itu ya. Ada simbol protect itu mengambil, give itu melepas. Nah, contohnya itu seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke implementasinya. Itu ada ya yang tadi ya, teman-teman. Kalian bisa baca sendiri. Dua fungsi utama untuk operasi semaphore dalam FreeRTOS, yaitu ada semaphore give dan semaphore take. Jadi mengambil sama melepas atau mengirim gitu ya. Memberi ya. Nah, ini pencegahan race condition. Nah, race condition ini terjadi ketika multiple task akses resource bersamaan tanpa sinkron. Jadi banyak task yang mau akses tapi nggak sinkron, jadinya tabrak-tabrakan semua, teman-teman. Ada yang mau masuk duluan, ada yang mau masuk duluan, ada yang harus nunggu. Jadi seperti itu, teman. Jadi semaphore ini memastikan mutual exclusion, hanya satu task yang dapat mengakses resource pada satu waktu. Kemudian ada software timers. Nah, ada one shot timer, ada auto real timer, dan ya itu dua itu ya. Jadi one shot timer itu timer yang menjalankan callback function hanya sekali saat waktu expire tercapai. Nah, jadi setelah expire tercapai, itu timer berhenti otomatis dan tidak akan aktif kembali tanpa restart manual. Jadi one shot timer itu ya udah sekali jalan aja gitu. Timer sekali jalan, kalau udah expired, kalau udah selesai timernya itu udah selesai, benar-benar selesai, dan aktifnya lagi kalau kita restart manual gitu ya. Nah, ada auto reload timer. Bedanya dengan one shot, itu dia bisa reload sendiri, teman-teman. Jadi ketika timer udah selesai, expire tercapai, itu bisa restart otomatis, dia auto reload. Nah, dia cocok buat task berulang gitu ya. Kalau misal di one shot timer itu dia tidak bisa buat task yang berulang. Nah, ini fungsi-fungsi yang dipakai gitu ya di yang fase 3 ini. Nah, ini implementasinya seperti tadi ya. Ada buat sampling sensor, heartbeat, atau LED blinking. Nah, cocok untuk timeout yang one shot itu delay atau invert yang hanya perlu dipicu satu kali. Seperti itu, teman-teman. Nah, ada task notification. Nah, biasanya diangkat dari masalah semaphore dan queue memerlukan alokasi objek terpisah yang mengonsumsi RAM dan CPU cycles berlebihan. Nah, solusi dari masalah tersebut yaitu task notification. Itu menyediakan mekanisme direct to task.
signaling tanpa objek perantara. Jadi di task notification ini dia bisa menghemat RAM. Jadi dia tidak perlu alokasi objek gitu ya buat menghemat RAM atau mengosongkan RAM. Nah, dan dia lebih cepat pastinya. Jadi CPU cycle itu minimal. Jadi dia mengefisienkan si RAM sama CPU yang kita pakai, teman-teman. Dan dapat membawa data 32 bit. Dan dia sangat ideal untuk ISR ke task signaling. Nah, itu fungsi yang dipakai seperti Xtask Notify untuk kirim atau Xtask Notify Wait untuk tunggu notifikasi, teman-teman. Nah, ada implementasi dari notifikasi ini yang kita bahas ya. Nah, jadi dia sangat mendukung berbagai action seperti increment, set bits atau override value ya, dan lain-lain. Ini kalian bisa baca sendiri. Dan ada contoh implementasi dari programnya. Oke, kita lanjut ke memory management heap schema atau schemes. Jadi FreeRTOS menyediakan 5 skema, teman-teman. Ada heap 1, 2, 3, 4, dan 5. Heap 1 itu alokasi tanpa free, cocok untuk sistem statis yang tidak perlu dialokasi memori. Jadi dia nggak perlu alokasi, teman-teman. Jadi dia sangat hemat RAM ya. Ada heap 2. Heap 2 itu algoritma base fit dengan free namun tidak menggabungkan blok bebas. Dan heap 3 itu ada wrapper untuk mallocation atau free standar C library dengan thread safety. Nah, heap 4 itu algoritma first fit dengan coalescence dan menggabungkan blok bebas berdekatan. Dan ini paling umum digunakan itu heap 4, teman-teman. Dan heap 5 itu seperti heap 4, tapi dia mendukung multi-region memori terpisah. Nah, jadi library yang digunakan itu seperti itu ya, di freeRTOS-config.h. Nah, selanjutnya ada Stack Overflow Protection. Nah, Stack Overflow dia itu masalah kritis ya, yang menyebabkan crash atau perilaku tak terduga pada sistem embedded, teman-teman. Jadi si stack atau tempat task itu bernaung gitu ya, itu overflow. Jadi dia berlebihan, teman-teman. Jadi dia malahan bikin crash atau ya bikin sistem jadi crash. Nah, setiap task itu memiliki stack sendiri untuk menyimpan variabel lokal dan return address. Ketika stack penuh, data akan menimpa area memori lain. Jadi itu yang terjadi pada Stack Overflow. Nah, si FreeRTOS ini menyediakan fungsi, yaitu seperti yang kalian bisa lihat, task get stack high watermark, yaitu memonitor sisa stack yang pernah tersedia, teman-teman. Jadi dia memonitor stack yang tersedia. Nah, ketika kita udah tahu ketika kita udah tahu stack yang tersedia itu berapa, kita bisa meminimalisir stack overflow yang bakalan terjadi, teman-teman. Nah, di sini ada program dan fungsi yang dipakai gitu ya. Kalian bisa baca sendiri. Nah, sini ada networking dasar yang tadi saya sudah bilang ada TCP/IP, UDP, socket port, dan udah itu aja ya. Oke. Jadi TCP/IP itu atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, IP-nya itu protokol koneksi yang andal dan terurut. Nah, si TCP itu menjamin pengiriman data dengan mekanisme handshake, acknowledgement, dan retransmission. Jadi si TCP ini seperti tadi ya, kayak di SPI ya, acknowledge. Jadi si pengirim selesai ngirim, si penerima itu ngasih sinyal balik acknowledgement atau handshake. Jadi dua-duanya saling komunikasi. Oh, ini aku udah ngirim, yang nerima ini udah kirim nih, aman gitu. Nah, jadi saling komunikasi gitu ya, handshake, acknowledge, dan retransmission. Nah, ini contoh cocok yang perlu membutuhkan integritas data seperti web server dan file transfer pada embedded system. Nah, selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol. Itu protokol tanpa koneksi atau connectionless. Jadi dia lebih cepat. Jadi dia tidak ada delay ya, namun tidak menjamin pengiriman. Tidak ada handshake atau retransmission, jadi tidak ada konfirmasi ulang dari si penerima gitu ya ke pengirim.
kalau udah kekirim atau belum, jadi tidak ada jaminan pengiriman. Nah, selanjutnya ada soket dan port. Ya, ini eh, yang paling umum ya. Endpoint komunikasi jaringan yang menghubungkan IP address dan port. IP address ini mengidentifikasi perangkat secara unik dalam jaringan. Dan si port itu mengidentifikasi aplikasi atau service. Nah, saja data HTTP menggunakan port 80, HTTPS port 443, embedded TCP IP stack itu pakai IWIP atau LWIP atau lightweight IP, teman-teman. Nah, lightweight IP atau LWIP adalah stack TCP IP yang dioptimalkan untuk embedded system dengan resource terbatas. Jadi stack ini menyediakan implementasi lengkap protokol TCP, UDP, dan ARP, oh ya, dan sama ICMP ya, dengan footprint memori minimal. Nah, aplikasi utamanya biasanya umumnya di IoT, di web server, dan data logger, teman-teman. Nah, ada wireless connectivity. Nah, ini ada Wi-Fi dan ESP No Protocol. Jadi Wi-Fi ini Wi-Fi Station Mode. Jadi dia device sebagai klien yang terkoneksi ke router atau access point. Nah, dia standarnya pakai IEEE 802.11 untuk komunikasi LAN wireless. Nah, biasanya cocok buat IoT ya, karena ya dia berbasis internet juga. Nah, contoh fungsi programnya pakai wifi.begin SSID password. Jadi SSID kalian masukin dan passwordnya kalian masukin juga dari internet yang kalian pakai. Nah, ada Wi-Fi access point mode. Jadi mode si Wi-Fi ini dia berfungsi sebagai router mini. Jadi dia bikin jaringan sendiri, teman-teman. Dan perangkat lain dapat terkoneksi langsung tanpa router eksternal. Jadi dia bisa bikin access point sendiri, jadi bisa bikin jaringan sendiri dan dapat diakses sama device lain. Nah, dia ideal buat konfigurasi awal device atau jaringan lokal terisolasi. Nah, fase ketiga ada ESP No Protocol. Nah, ini pakai komunikasi peer-to-peer tanpa router dengan low latency. Jadi dia lebih cepat ya dan low power pastinya. Nah, pairing ini pakai MAC address. Nah, contohnya itu ada ESP No Send peer data, peer, data, LAN. Nah, contoh cocok untuk sensor network dan smart home dengan respons cepat. Mungkin ini lebih cepat dari IoT yang pakai WiFi gitu, yang pakai internet. Oke, lanjut. Dan ini implementasinya. Jadi si WiFi ini menginisialisasi koneksi WiFi ke access point. Jadi kita bisa, makanya kita masukkan SSID dan password gitu ya. Nah, kesimpulan dari hal yang kita bahas hari ini, yang saya bahas itu, pertama, ada queue untuk data sharing antar task. Queue itu buat data sharing antar task. Gunakan queue sebagai mekanisme utama untuk transfer data antar task secara aman. Queue menyediakan FIFO atau first in first out tadi ya. FIFO buffer yang thread safe, mencegah race condition,